Perkenalkan, nama saya Herta dari Balikpapan. Sesuai janji saya yang sebelumnya, kali ini saya akan membawa topik The Power of Dream. Kalau kita tahu teman-teman, setiap dari kita pasti punya impian. Bahkan waktu kita kecil pun, pasti kita punya impian. Kalau ditanya mau jadi apa, atau cita-citamu mau jadi apa? Dulu saya berkata saya mau jadi dokter, ya kan? Ada yang mau bercita-cita jadi pramugari, ada yang mau bercita-cita jadi astronot, bahkan bercita-cita jadi presiden. Nah, kenapa pentingnya dream? Karena setiap orang itu mempunyai mimpi untuk yang ingin dicapai. Dan impian yang dicapai itu membuat kita mempunyai sebuah tujuan untuk terus maju dan memiliki satu hal yang berkarya untuk diperjuangkan. Nah, dan kalau kita lihat juga every success story start with a dream. Ternyata orang-orang sukses di belahan dunia manapun, ternyata suksesnya itu diawali dari yang namanya bermimpi atau dream. Contoh, kalau kita lihat di sini penemu lampu, Thomas Alva Edison, atau Jack Ma, pendiri daripada Alibaba, atau Cristiano Ronaldo, kita tahu adalah pemain sepak bola yang terkenal di abad sekarang. Kenapa sih kita harus punya impian teman-teman? Dan kenapa impian itu sangat penting? Karena impian itu sebagai bahan bakar dan mempunyai goal atau tujuan yang harus dicapai. Nah, jadi untuk mencapai dream atau impian, kita harus punya goal. Nah, teman-teman, saya akan memandu bagaimana caranya atau langkah-langkah untuk membuat goal. Oke, jadi goal itu harus ada metode yang disebut namanya metode SMART. Nah, apa itu SMART? Oke, saya akan bahas satu persatu ya. Oke, dimulai dari S. S singkatan dari spesifik. Nah, tujuan atau impian itu harus spesifik mungkin, atau sejelas, sedetail, bahkan kristal clear. Apa kristal clear? Sejelas, sedetail mungkin. Nah, contoh, apabila saya mempunyai impian mau punya mobil, teman-teman. Oke, berarti saya harus tahu mau merek mobilnya apa, saya mau tahu warnanya apa, dan saya mau tahu juga harganya berapa. Dan saya pun harus sudah bisa merasakan bagaimana pada saat saya feeling berada di dalam mobil itu, pada saat saya mengemudi mobil itu. Mungkin saya bisa test drive seperti itu. Jadi kita merasakan feelingnya apabila kita mempunyai mobil itu, impian kita. Oke. Yang kedua, singkatan daripada M atau measurable. Measurable itu intinya bisa diukur. Ya. Nah, jadi impian dan tujuan itu harus bisa diukur. Supaya kenapa? Kita tahu apakah ini on the track atau enggak, benar enggak apa yang kita lakukan. Nah, itu harus kita bisa diukur dalam bentuk apa? Nominal, jumlah yang mau diwujudkan. Oke. Nah, contohnya di sini, apabila misalnya contoh saya mau nurunin berat badan, berapa dalam 1 bulan yang mau saya turunin? Contoh, ambil kayak 10 kilo. Nah, apa yang harus saya lakukan dalam 1 bulan itu untuk sampai penurunan 10 kilo? Nggak mungkin kalau kita nggak melakukan apa-apa bisa turun 10 kilo. Contohnya, mungkin saya akan menghindari makanan yang banyak gula. Oke. Kemudian saya mengurangi makanan karbohidrat, dan saya lebih perbanyak lagi olahraga. Nah, ini adalah tujuan untuk bagaimana saya tahu dalam 1 bulan ini saya mau capai target 10 kilo. Oke, teman-teman, yang ketiga yaitu A. SMA. Oke, A-nya adalah attainable. Attainable itu artinya dapat dicapai atau achievable. Suatu pencapaian itu harus bisa dicapai dengan baik dari nominal dan jangka waktu. Contoh, kalau kita atau saya ini baru join di bisnis ini, tapi bulan depan langsung saya minta hasil 1 miliar, mungkin masuk akal nggak teman-teman? Nah, ini dikatakan tidak realistis, ya kan? Karena begitu join
langsung minta hasil besar. Padahal kan kita tahu setiap pencapaian itu butuh waktu juga, ya kan, untuk mencapainya. Seperti itu, butuh jangka waktu. Oke, setelah itu R itu singkatan dari relevan. Jadi tujuan juga itu sudah harus bisa sejalan dengan apa yang kita lakukan. Jadi supaya kita ada pencapaian yang diukur. Contohnya, kalau saya mempunyai network yang besar, tapi di awal saya tidak mau atau tidak pernah prospek. Nah, bagaimana saya bisa untuk mencapai itu terjadi? Gak mungkin terjadi, teman-teman. Ya, jadi kalau relevan itu kita harus sejalan. Apa sih harus kita lakukan supaya mencapai tujuan kita? Berarti intinya apa? Mungkin di awal saya prospek, ya kan, genjot-genjotan, ya kan. Kemudian saya mungkin bangun kota, bangun negara, ya kan. Pasti juga nanti ujung-ujungnya kan bisa dapat network yang besar, seperti itu. Oke. Nah, kemudian T, yaitu time base. Nah, kalau saya berbicara di sini, setiap impian harus punya tanggal atau tanggal kapan yang target yang kita mau capai. Nah, makanan aja teman-teman, kalau kita tahu itu ada expire date-nya atau tanggal kadaluarsa. Begitu juga dengan dream kita. Tujuan yang baik itu harus punya jangka waktu. Jadi supaya kita bisa lebih semangat untuk mengerjakan, dan juga kita tahu impian kita ini mau tercapai berapa lama. Apakah impian kita mau tercapai 5 tahun atau 10 tahun kemudian? Ya, kondisi pasti sudah membuat kita semakin menurun. Tapi kalau tujuan itu bisa kita tercapai dalam 1 tahun, 2 tahun, pasti kita lebih semangat lagi. Nah, kalau kita berbicara di sini buat teman-teman untuk jangka waktu, impian itu juga punya jangka waktunya. Nah, tujuannya adalah mana yang kita harus prioritaskan terlebih dahulu. Pada dasarnya, impian itu harus punya 3 jangka waktu. Tapi tergantung lagi ya teman-teman, tergantung daripada urgensitas masing-masing, ya kan. Nah, saya akan bagi 3, ya kan. Yang pertama adalah jangka pendek. Oke, jangka pendek ini biasanya kurang dari 1 tahun. Atau yang tadi saya bilang, mana yang lebih urgensitasnya yang mana dulu, seperti itu ya. Contohnya kalau saya ngomong di sini yang jangka pendek ini, contoh mau biaya anak sekolah atau mau biaya kuliah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah jangka menengah. Kurun waktu antara 2 sampai 5 tahun. Nah, contohnya mau punya kendaraan, ya kan, mobil, ya kan, atau mau berlibur ke luar negeri. Oke. Nah, yang ketiga, jangka panjang. Rentang waktu antara 5 tahun ke atas. Nah, contohnya di sini yaitu saya mau punya rumah impian yang mewah, seperti itu. Atau saya mau dirikan yayasan sosial, atau saya mau bangun gereja, ya kan, atau mau bangun rumah sakit, seperti itu. Nah, teman-teman, izinkan saya juga untuk men-sharingkan pengalaman pribadi saya ya. Nah, supaya kalau apa yang saya lakukan dari pengalaman pribadi saya ini untuk mencapai dream saya, yaitu yang pertama saya tempel atau tulisan, baik dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun apa yang kita pengen, ya kan, apa yang kita mau, ya kan, kita bisa tempel di mana tempat yang kita bisa lihat setiap hari. Contohnya di tempat tidur, ya kan, atau di HP, atau di buku catatan, dream book. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya ingat waktu pertama kali, ya kan, saya buat impian-impian saya di sini nih. Dan tahu nggak teman-teman, satu persatu tercapai dari sini dan terjadi. Oke. Nah, yang kedua, afirmasikan, yaitu kita terus perkatakan, ya kan, perkatakan dengan iman. Karena setiap perkataan kita ini adalah doa, dan kita bisa perkatakan itu setiap hari. Oke. Yang ketiga, visualisasikan. Meskipun hari ini belum terjadi, tapi kita udah bisa melihat, mengimajinasikan atau membayangkan bahwa impian itu seolah-olah udah terjadi, teman-teman. Yang keempat, kita bisa sharingkan apa yang kita mau, impian apa yang kita mau kepada orang terdekat. Contoh misalnya kita bisa minta orang tua, ya kan, untuk mendengarkan impian kita, ya kan,
atau mungkin orang yang kita percayai. Contoh hal yang di sini adalah kita berbicara dengan upline. Yang kelima adalah temui mentor pembimbing yang telah berhasil dan membuktikan, sehingga kita bisa diberikan evaluasi secara berkala dalam proses pencapaian. Teman-teman perlu ketahui ya, bahwa tidak ada yang namanya kesuksesan dalam waktu cuma 1 malam, gak ada, ya kan. Butuh semuanya itu kerja keras, butuh usaha yang sangat gigih, disiplin, konsisten, melakukan setiap tahapan untuk mencapai impian yang kita perjuangkan. Nah, teman-teman, tadi kan saya ada tunjukkan di Dreambook saya, yaitu bagaimana impian saya satu persatu terjadi. Izinkan saya untuk men-sharingkan ya teman-teman. Ini impian yang saya mau. Contoh di tahun 2014 saya dan suami lebih tepatnya menginginkan satu investasi dalam bentuk ruko, tapi yang disewa oleh salah satu supermarket nasional gitu ya. Dan puji Tuhan di tahun 2017 itu terjadi. Oke. Kemudian saya juga menginginkan impian punya rumah sendiri, teman-teman. Saya bersyukur, intinya saya dan suami dari hasil usaha kami, ya kan, itu dengan kerja keras, ya kan, terjadi. Tapi yang lebih pentingnya ya teman-teman, itu adalah campur tangan Tuhan ya di tahun 2016. Dan saya mulai waktu itu cari lokasinya, saya cari harganya berapa, dan juga desain rumahnya seperti apa yang saya mau. Dan saya juga cari luas tanahnya seberapa yang saya mau, dan bangunannya seperti apa. Dan puji Tuhan teman-teman, di tahun 2018 itu terjadi. Nah, kemudian termasuk dalam hal peringkat ya teman-teman, itu juga terjadi di tahun 2018. Dan impian saya juga salah satunya untuk keliling dunia. Ya, puji Tuhan satu persatu terjadi. Itu pengalaman pribadi saya teman-teman. Setiap orang itu pasti berbeda-beda apa yang mau dicapai. Tergantung dari kondisi, tergantung dari jangka waktu, dan seberapa tekun kita dalam mewujudkannya. Oke, ini mungkin sharing yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Intinya teman-teman jangan takut untuk bermimpi. Oke, dream big and make it happen. Oke, sampai di sini. Bye-bye.